Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Admita Rifani Rosanti dari kelas 11 IPA 2. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang limit berhingga dan limit tak hingga. Yang pertama saya akan jelaskan adalah limit berhingga. Jadi saya menggunakan soal tentukan nilai dari limit berikut. Lim x sama dengan x2 akar x kuadrat ditambah 5 dikurang 3 per x kuadrat dikurang 2x. Cara mengerjakannya, kita hilangkan dulu akarnya. Caranya, kita kalikan soal ini dengan akar sekawan yang di atas ini. Kita tulis lagi akar kita tulis akar x kuadrat ditambah 5. Karena kita kalikan dengan akar sekawan, jadi kita balik. Ditambah 3, yang bawahnya juga kita kali dengan akar sekawan, kali akar x kuadrat ditambah 5 ditambah 3. Nah, terus kita tulis hasilnya. Ini tuh dikali biasa. Karena yang di atas itu akar dikali akar habis, jadi kita langsung saja tulis. Ini tuh pakai cara kali pelangi. Langsung saja kita tulis hasilnya x kuadrat minus 4 per yang bawah itu nggak bisa kita langsung kaliin karena dia bukan akar sama akar. Jadi kita tetap tulis x kuadrat dikurang 2x dikali akar x kuadrat ditambah 5 ditambah 3 tutup kurung. Di sini kita mau hilangin si pembuat 0. Gimana caranya? Jadi x kuadrat min 4 sama x kuadrat min 2x ini bisa kita pecah atau bisa kita faktorkan. Caranya seperti ini. Kita bikin x min 2 dikali x plus 2. Ini kan kalau kita kali pelangi hasilnya sama aja. X kuadrat dikurang 4. Yang bawahnya juga sama. Kita bikin garis dulu. Yang bawahnya kita bikin seperti ini. X dalam kurung X dikurang 2. Yang ini tetap ya guys. X kuadrat ditambah 5 ditambah 3. Oke, lanjut. Nah, karena ini udah sama-sama x min 2 atas dan bawahnya, jadi kita bisa langsung coret. Kita coret ya. Coret-coret supaya nggak menghasilkan 0. Langsung aja kita masukin angkanya ke bilangan yang tersisa. Yang di atas kan x plus 2, berarti x-nya itu 2. 2 ditambah 2 per 2. Semua yang variabel x itu diganti dengan angka 2. Akar 2 kuadrat ditambah 5 ditambah 3. Ini langsung aja ya. Ini 4 per 2. Akar 2 kuadrat itu 4 tambah 5 itu 9. Jadi akar 9 itu 3. 3 tambah 3 itu 6. Berarti 2 dikali 6. Dapatlah hasilnya 4 per 12. Kita bisa kecilin lagi jadi 1 per 3. Jadi dapatlah jawabannya 1 per 3. Jadi gini caranya kalau misalnya cari limit berhingga yang soalnya ada akarnya tapi pecahan juga. Oke, lanjut ke soal limit tak hingga. Nah, ini kita lanjut ke soal limit tak hingga. Limit tak hingga dan limit berhingga itu bedanya di sini. Di sini. Kalau limit berhingga pasti ininya angka. Kalau limit tak hingga simbolnya begini. Oke, kita lanjut cara mengerjakan soal limit tak hingga yang berbentuk pecahan. Kalau soalnya kayak gini, kalian tinggal kali silang seperti biasa. Jadi 3 kali 4 12, 3 kali min x min 3x plus 5x kali 4 plus 20x plus 5x kali min x min 5x kuadrat.
per yang bawah juga sama, kita kaliin kayak biasa. 1 kali 22, 1 kali min X terus plus X kali 2 plus 2X plus X kali min X itu jadinya min X kuadrat. Nah, kita lanjut tulis lagi, kita urutin jadi yang ada kuadratnya itu, variabel yang ada kuadratnya itu di depan. Min 5X min 3X tambah 20X berarti kan plus 17X plus 12 per min X kuadrat. Terus ini jadinya min X tambah 2X berarti plus X ditambah 2. Nah, kan bentuknya ada begini nih. Ini kurang kuadrat. Nah, kalau bentuk limit tak hingga yang ada pecahannya kayak gini dan variabel di depannya pangkatnya sama, n atau n sama m-nya sama, itu bisa pakai rumus langsung. Nih, n sama dengan m sama, kita bisa pakai rumus A per B. Ini khusus untuk yang variabel pecahan depannya itu sama. Variabel A dan B itu sama. Khusus kalau misalnya variabel A dan B nya berbeda, itu nggak bisa pakai rumus A per B. Pangkatnya, maksudnya kalau pangkatnya nggak sama, kita nggak bisa pakai rumus A per B. Nah, ini sama dengan kita langsung masukin angkanya. A nya itu min 5, B nya itu min 1, berarti jadi 5 per 1 atau hasilnya 5. Dapatlah jawabannya 5. Oke, lanjut ke soal kedua. Nah, jadi ini soal terakhir dari limit tak hingga atau soal kedua dari limit tak hingga dengan soal akar 4x min 3 dikali akar 4x min 1 minus akar 4x plus 2. Nah, ini kan berbeda dengan soal yang di atas tadi ya. Yang ini pecahan dan yang ini tidak berbentuk pecahan tapi berbentuk akar. Caranya ini kita kali masuk dengan akar yang ada di dalam kurung. Caranya seperti ini. Kita bikin akar 4x minus 3 dikali 4x minus 1 dikurang akar 4x min 3 dikali 4x plus 2. Situ kita hitung hasilnya kayak biasa. 4x kali 4x 16x kuadrat, 4x kali min 1 min 4x min 3 kali 4x min 12x min 3 kali min 1 berarti plus 3. Ini minus akar, ini kita juga kali 4, berarti ini 16x kuadrat, berarti itu 8x min 3 kali 4 berarti min 12x, 3 kali plus 2 berarti min 6. Nah, selanjutnya kita kurang-kurangin itu yang angka yang bisa dikurangin, kayak minus 4 dikurang minus 12. Kita kurang dulu sebelum kita masuk ke step selanjutnya. Jadi kan ini 16x tetap, 16x kuadrat tetap, min 4 kurang 12 berarti minus 16x plus 3 minus akar 16x kuadratnya tetap juga, 8 dikurang 12 berarti kan sisanya 4, berarti minus 4x minus 6. Nah, di sini ini kita namain supaya lebih gampang. Kita menggunakan cara yang cepat. Ya, ini A, ini B, dan ini C. Yang ini P, yang ini Q, dan yang ini R.
Jika A dan P-nya sama, kita bisa langsung menggunakan rumus ini. B dikurang Q per 2 akar A. Jika A dan P-nya sama. Kalau A dan P-nya berbeda, nggak bisa pakai rumus ini. Berarti kita langsung masukin B-nya di sini min 16 dikurang Q-nya di situ minus 4 per 2 dikali akar A. 2 dikali akar 16. Berarti langsung aja kita jumlahin min 16 ditambah 4 itu min 12 per 2 dikali 4. Jadinya min 12 per 8. Ini masih bisa kita kecilin, kita bagi dengan 4. Yang atasnya jadi minus 3, yang bawahnya jadi 2. Dapatlah hasilnya minus 3 per 2. Ini caranya kalau misalnya ketemu soal yang bentuknya akar. Oke, sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.